Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Perspektif Pendidikan di SD yang beranggotakan Ajeng Hayu Pratiwi dengan NIM 8586124191, Eva Nur Aini Madya Putri dengan NIM 8586125117, Nur Hayati dengan NIM 8586125556, Mas Sitah dengan NIM 8586125549. Kami di sini akan mempresentasikan materi modul 4 yaitu karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Baiklah, kita akan masuk materi yang pertama. Karakteristik perkembangan fisik. Perkembangan fisik terjadi karena adanya pertumbuhan, perkembangan tulang, sirkulasi darah, otot, maupun berfungsinya hormon pertumbuhan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak adalah yang pertama adalah pengaruh keluarga. Yang dimaksud di sini adalah genetik. Jadi anak akan mewarisi genetik dari kedua orang tuanya. Misalnya adalah tinggi badan. Yang kedua adalah gizi. Anak dalam pertumbuhannya yang dibesarkan dengan gizi dan perawatan yang serba berkecukupan akan terlihat lebih besar, lebih tinggi, dan sehat untuk anak seumurannya. Berbeda dengan anak yang asupan dan nutrisinya yang kurang terpenuhi. Akibatnya, pertumbuhannya cenderung akan lebih lambat. Yang ketiga adalah tingkat sosial ekonomi. Keadaan status sosial ekonomi mempengaruhi peran keluarga dalam memberi makanan, gizi, maupun kesehatan anak. Anak yang dibesarkan dengan keluarga yang tingkat sosial ekonominya cenderung lebih tinggi, itu akan terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Akibatnya, pertumbuhan fisiknya akan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan anak yang tingkat sosial ekonominya cenderung kurang. Yang keempat adalah faktor emosional. Anak yang mengalami gangguan emosional karena sering dimarahi, dibentak, dan merasa tertekan akan menyebabkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan. Akibatnya, pertumbuhan anak tersebut akan cenderung lebih lambat. Yang kelima adalah jenis kelamin. Anak yang berumur 11 atau 12 tahun cenderung anak perempuan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan anak laki-laki. Yang keenam adalah kesehatan. Anak yang sehat dan jarang sakit akan terlihat lebih sehat, lebih segar dibandingkan dengan anak yang sakit dan badannya cenderung lemah. Akibatnya adalah pertumbuhan anak tersebut menjadi lambat. Yang ketujuh adalah suku bangsa atau ras. Keadaan anak juga dipengaruhi oleh suku bangsa atau ras yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Contohnya, anak yang berketurunan Arab itu bentuk fisiknya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang berketurunan Asia. Karakteristik perkembangan motorik. Motorik merupakan gerakan-gerakan tubuh yang saling terkoordinasi karena adanya kerjasama antara otot, otak, dan syaraf. Keterampilan motorik akan berkembang dengan baik apabila dipelajari dan adanya bimbingan. Semakin bertambahnya usia anak, akan semakin sempurna pula gerakan-gerakan motoriknya, seperti gerakan-gerakan berikut, yaitu cara memegang, cara berjalan, dan cara menendang. Karakteristik perkembangan emosi. Siswa SD atau anak yang berusia 6-11 tahun umumnya sudah mampu mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Mereka sudah mampu mengungkapkan rasa bahagia, senang, sedih, kesal, marah, dan berbagai jenis perasaan lainnya. Semakin bertambahnya usia mereka, cara mereka untuk mengekspresikan perasaan juga beragam. Mereka bisa mengekspresikan perasaannya dengan cara diam, menggerutu, ngambek, dan sebagainya. Pola perkembangan emosi pada anak
biasanya sangat dipengaruhi dengan bagaimana lingkungan mereka dibesarkan. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi bagaimana cara anak-anak tersebut mengekspresikan rasa marahnya. Bila mereka dibesarkan di lingkungan yang emosional, mereka juga akan mengekspresikan emosi mereka dengan cara emosional juga. Begitu sebaliknya, jika mereka dibesarkan dengan keluarga yang mampu atau tahu bagaimana cara mengelola emosi, mereka juga mampu mengekspresikan emosi mereka dengan sangat baik. Karakteristik perkembangan sosial. Perkembangan sosial berkaitan dengan gambaran perilaku anak pada kehidupan sosialnya. Perkembangan ini ditandai dengan keinginan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya atau lingkungan bermainnya atau memiliki teman sebaya. Perkembangan sosial pada anak itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pemenuhan kebutuhan, yang kedua tahap balas jasa, yang ketiga tahap akrab. Nah, di tahap pemenuhan kebutuhan ini merupakan salah satu proses di mana anak meninggalkan sifat egosentrisnya, di mana mereka sudah mampu mengekspresikan perasaan itu bukan berdasarkan dirinya sendiri, tapi dia sudah mampu memikirkan orang lain. Nah, sedangkan tahap balas jasa, biasanya anak pada tahap ini sudah tahu bagaimana caranya membalas jasa. Sebagai contoh, misalnya seorang anak diberikan sesuatu oleh temannya, mereka sudah memiliki perasaan atau keinginan untuk membalas kembali apa yang sudah diberikan temannya. Nah, itu disebut dengan tahap balas jasa. Sedangkan tahap akrab, ini adalah fase di mana anak memiliki teman sebaya yang dianggap sangat akrab hingga disebut dengan sahabat, seperti itu. Karakteristik perkembangan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak sekolah dasar termasuk pada perkembangan tahap operasi konkret, di mana kemampuan anak sekolah dasar telah mampu mengklasifikasikan suatu benda atau suatu objek berdasarkan klasifikasinya. Kemudian kemampuan anak untuk mengurutkan suatu benda, kemampuan anak untuk memahami cara pandang orang lain, dan kemampuan anak untuk berpikir secara deduktif. Nah, selanjutnya kemampuan intelektual pada anak itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah desentralisasi dan konservasi, di mana desentralisasi dan konservasi ini adalah kemampuan anak untuk berpikir konsep terhadap satu dimensi bahwa dapat dikompensasikan dengan perubahan dimensi lain. Kemudian yang kedua adalah seriasi. Nah, seriasi ini adalah kemampuan anak dapat mengurutkan benda dari yang terkecil hingga terbesar, begitupun dengan sebaliknya, dari yang besar sampai hingga terkecil. Kemudian yang ketiga adalah berpikir secara rasional. Nah, kemampuan anak mampu berpikir secara rasional sesuai dengan apa yang mereka lihat. Yang keempat adalah inklusi kelas. Inklusi kelas ini adalah kemampuan anak untuk berpikir konkret secara bersamaan dengan sebagian dan keseluruhan. Karakteristik perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah suatu proses di mana anak belajar mengenal, memakai, dan menguasai tingkat yang lebih tinggi terhadap aspek berbicara dan berbahasa. Adapun fungsi bahasa, di sini ada 3 fungsi bahasa. Yang pertama adalah untuk mengekspresikan perasaan. Yang kedua adalah untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga adalah untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya adalah tahap-tahap bicara. Nah, tahap-tahap bicara di sini ada 4. Yang pertama adalah menangis. Kemudian yang kedua adalah berceloteh. Yang ketiga holofrase, dan yang keempat adalah mengobrol. Selain tahap-tahap bicara, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi anak cepat berbicara, yaitu yang pertama adalah faktor keluarga. Nah, di mana faktor keluarga ini adalah faktor yang sangat penting untuk memacu anak cepat berbicara, karena anak sering dilibatkan dalam membicarakan sesuatu hal terkait dengan dunia anak. Kemudian yang kedua adalah faktor media elektronik.
Faktor media elektronik seperti TV, radio, tape recorder maupun film dapat memacu anak cepat berbicara karena anak dapat mendengarkan dan menyimak terkait pembicaraan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sekolah. Nah, dengan buku pelajaran maupun dengan komunikasi guru dan teman-teman dapat mempengaruhi anak cepat berbicara, yaitu dengan menambahkan kosakata pada anak. Karakteristik perkembangan moral. Tingkah laku yang bermoral adalah tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai atau tata cara yang terdapat di dalam kelompok atau masyarakat. Di sini terdapat menurut pakar ada dua. Yang pertama, menurut Piaget, anak di usia 5-11 tahun akan termasuk dalam tahapan moralitas heteronomos. Contohnya, anak yang menganggap berbohong itu adalah perbuatan yang salah dan tidak baik. Sedangkan yang usia 11 tahun, pola pikirnya mulai berkembang. Kadang anak itu bisa menganggap dirinya lebih bisa. Sedangkan yang nomor 2, menurut Kober, menanamkan moralitas anak, baik tingkat pertama pada tingkat kedua, perkembangan moral anak ini disebut dengan konvensional. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral. Yang pertama, lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu anak bisa meniru setiap perilaku orang tua. Nah, contohnya saling menghormati dan sopan terhadap orang yang lebih tua. Yang nomor 2, lingkungan sekolah. Diadakan kegiatan mengandung unsur-unsur persaingan, ya. Contohnya yaitu bisa seperti olahraga. Nomor 3, teman atau sebaya, ya. Nah, bertambahnya usia anak semakin luas di lingkungan sosial, contohnya bisa membaca buku dan melihat televisi. Yang nomor 4, inteligensi dan jenis kelamin, ya. Inteligensi jenis kelamin ini bertambahnya usia anak-anak, kadang inteligensi rendahnya itu mengalami kesulitan. Contohnya itu menarik dirinya, terus bisa pemalu, terus ditolak lingkungan. Karakteristik perkembangan agama. Agama merupakan iman, pikiran, terus perasaan yang berlaku di masyarakat. Metode pembelajaran agama di SD ada 6, ya. Yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita itu ada nilai-nilai kisah atau tokoh. Terus yang nomor 2 di situ metode bermain, ya. Anak-anak bisa belajar sambil bermain. Terus yang nomor 3, metode karya wisata. Bisa juga mengamati secara langsung kehidupan aneka tentang binatang, tumbuhan, terus keindahan alam. Nomor 4, di situ ada lagi metode demonstrasi. Nah, di sini metode demonstrasi ini misalnya siswa itu melangkah dalam melaksanakan ibadah. Terus nomor 5 itu ada metode pemberian tugas. Nah, pemberian tugas itu secara perorangan atau kelompok, ya. Terus nomor 6 lagi metode diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini diskusi dan tanya jawab itu antara kelas yang tinggi, misalnya kelas 4 sampai kelas 6, yang dapat berpikir secara. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu karakteristik perkembangan setiap anak berbeda antara satu dengan yang lain. Karakteristik perkembangan tersebut dapat dilihat dari segi fisik, motorik, sosial, emosional,
kognitif, moral, maupun spiritualnya. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.